Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pagi hari ini hari Ahad tanggal 21 ya Desember, kita melanjutkan kajian kita tentang al-fiqh al-islami, fikih Islam, masih masalah fikih ibadah, dan terakhir kita membahas pembahasan tentang apa Pak? Zakat ya. Pertemuan sebelumnya kita bicara tentang apa itu zakat dan keutamaan zakat bagi setiap muslim, apa aja keutamaan dan juga apa aja manfaat-manfaat bagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga bicara tentang hukum zakat, hukum orang yang tidak mau bayar zakat ya. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat sudah kita jelaskan semuanya. Hari ini kita akan mulai memasuki beberapa permasalahan dalam zakat. Yang pertama kita akan bicara insyaallah tentang syarat-syarat zakat. Yang kedua kita akan bicara zakat hutang. Jadi ada yang disebut dengan zakat hutang ya. Dan jenis-jenis harta yang dizakati. Pembahasan yang pertama tentang syarat zakat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita kriteria atau kapan zakat itu dikategorikan sebagai hukum wajib. Jadi tidak bersifat umum begitu saja, tetapi ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka seseorang bisa dikatakan sebagai muzakki atau wajib terkena zakat, harus mengeluarkan zakat. Dan syarat zakat ini para ulama membagi menjadi dua. Syarat yang berhubungan dengan pelakunya dan syarat yang berkaitan dengan hartanya. Syarat yang berkaitan dengan orangnya, pelakunya, dan yang kedua syarat-syarat yang berhubungan dengan hartanya. Jadi syarat ini yang membatasi akan diwajibkannya zakat. Kalau sudah terkena syarat ini, berarti dia terkena kewajiban zakat. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan pelakunya, orangnya. Syarat yang pertama berkaitan dengan ini adalah, tentu ini zaman kita sudah tidak ada ya, tapi gak apa-apa kita sebagai pengetahuan. Yang pertama adalah dia harus menjadi orang bebas. Apa maksudnya orang bebas? Bukan budak. Kalau budak nggak boleh, karena budak itu
menjadi milik siapa? Milik majikan. Jadi budak milik majikan. Ini yang pertama, kita nggak membahasnya ini. Yang kedua adalah dia seorang muslim. Dia orang Islam. Dan ini disepakati oleh para ulama tentunya. Berarti orang kafir, orang Nasrani, Yahudi, atau orang-orang yang beragama musyrik, dia tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Atau orang murtad, ya, awalnya Islam, lalu dia keluar dari Islam, maka dia pun sudah tidak ada kewajiban lagi mengeluarkan zakat, ya tentu karena dia bukan orang Islam lagi. Yang ketiga adalah apakah mukallaf itu menjadi syarat zakat? Ini saya lempar pertanyaan dulu. Maksudnya gini, jika ada anak kecil yang belum baligh atau bahkan masih orok, tapi duitnya banyak, kaya tapi bu, masih SD kaya atau TK masih udah kaya raya nih anak, apakah dia terkena kewajiban zakat? Bayi masih digendong, udah kaya raya, dari mana duitnya? Ya biasanya sih warisan ya. Mama dia dapat warisan dari orang tuanya yang wafat. Apakah dia terkena kewajiban zakat? Hah? Ada yang bilang kena, ada yang bilang belum. Apakah zakat berhubungan dengan pelaku atau hanya berhubungan dengan hartanya saja? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli fikih. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang lemah, bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat anak kecil yang belum baligh. Jadi zakat itu wajib atau syarat zakat menurut versi ini, syarat zakat adalah baligh seperti layaknya sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Syaratnya apa? Baligh, kan gitu kan? Baligh, syaratnya baligh. Berarti zakat termasuk di dalamnya. Jadi jika ada anak kecil yang kaya raya tapi dia belum baligh, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena beliau memandang bahwa zakat ini seperti sholat, karena kerap kali dan selalu digandeng dengan sholat di dalam Al-Quran. Sehingga sholat tidak wajib bagi anak kecil, begitu pula tidak wajib zakat itu bagi anak kecil. Tetapi pendapat ini dilemahkan oleh para ulama, dan mereka justru mengambil pendapat yang kedua, bahwa zakat itu mutlak wajib selama syarat-syarat yang berkaitan dengan harta terpenuhi. Artinya kondisi seseorang sampai pada usia baligh, ya, kondisi seseorang sampai pada usia baligh itu tidak ada hubungannya dengan zakat. Tidak ada hubungannya dengan zakat. Terlepas anak ini sudah baligh atau belum baligh atau masih orok mungkin ya, si bayi, selama dia memiliki syarat-syarat yang syarat-syarat harta, maka dia terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena para ulama yang ini memandang bahwa zakat itu berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan pemiliknya. Kan? Banyak ayat mengatakan apa, kayak di Al-Quran apa? Hah?
khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Jadi selalu zakat ini dikaitkan dengan harta. Tukhadhu min amwalihim. Rasulullah juga mengatakan kepada Mu'adz ibnu Jabal ketika diutus ke Yaman, ambil zakat dari harta orang-orang yang kaya. Jadi dihubungkan dengan harta. Terlepas yang punya masih bayi, belum balik atau sudah balik, selama dia memiliki harta, maka dia terkena kewajiban zakat. Jadi pahami Bu? Ini AC-nya nyentram ke kepala saya ini, mantap. Gak bisa dikecilin. Akhirnya meriang saya ini. Jadi kalau ada anak kecil, dia dapat warisan. Warisannya jumlahnya besar. Walaupun seringkali di masyarakat kita, kalau ahli warisnya itu masih anak-anak, biasanya hartanya dikuasai oleh istrinya, oleh ibunya. Mohon maaf Bu ya, ini kenyataan. Kalau punya anak kecil, terus ayahnya meninggal, biasanya hartanya itu dikempit, diketek istrinya terus. Ini saya ngomong apa adanya itu. Hartanya terus dikempit, dia ketek istrinya, ketek ibunya. Kenapa? Ini kan harta suami saya, berarti harta saya, harta dari Hongkong. Ini yang ternyata ini kenyataan saya bilang. Ya Bu ya. Nah, ingat Bu, gak boleh dikempit, diketeknya, bisulen keteknya ibu nanti. Jadi jika seorang anak kecil punya harta, dia masih kecil punya harta dan memenuhi kriteria persyaratan zakat, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat setiap tahun. Iya, setiap tahun. Oleh karena itu ada riwayat dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqah. Pakai harta anak-anak yatim itu untuk berdagang agar tidak dimakan dengan sedekah. Artinya diputar uangnya untuk modal usaha. Siapa orang-orang yang bisa dipercaya? Ya, sekali lagi jangan jadi semut. Apa maksudnya? Jangan jadi semut. Apa itu? Ngelihat gula pada ngerumun. Ada duit nganggur terus semua ngaku paman. Ada duit anak yatim banyak, semua ngaku saudara. Ya, yang nggak pernah nongol juga ngacung, angkat tangan nanti saya saudaranya begitu. Kepala semut semuanya. Bisa difahami sampai sini? Jadi balik atau usia balik itu bukan syarat atas diwajibkannya zakat. Yang penting dalam zakat ini sebetulnya adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan hartanya sendiri. Jadi syarat-syarat harta, ini yang kedua. Tadi syarat orangnya, yang kedua adalah syarat yang berkaitan dengan hartanya. Apa aja syarat yang berkaitan dengan harta? Satu, harta itu termasuk harta yang terkena zakat. Ya. Harta yang dia miliki termasuk harta yang terkena zakat. Artinya tidak semua harta itu terkena zakat. Tidak semua harta terkena zakat. Jadi ada harta-harta tertentu saja yang terkena zakat. Apa itu? Nanti kita jelaskan setelah pembahasan ini. Jadi syarat yang pertama, harta yang dimiliki termasuk harta yang terkena kewajiban zakat. Yang kedua, sudah sampai pada batas nisab. Berapa batasan nisab itu? Berapa batasan nisab?
Hah? Berapa? Sampai pada batasan nisab. Nisab itu ada yang bilang 83, ada yang bilang 85 gram. Idza balagal malu 20 dinaran, jika harta itu sudah sampai 20 dinar, maka terkena zakat setengah dinar. Berarti batas minimal harta adalah 20 dinar. 20 dinar itu dihitung oleh para ulama kira-kira 8, ambil batas minimalnya 83 ambil minimalnya. Ya. Ambil minimalnya lebih selamat. 83 gram emas. Itu minimal perhitungan nisab. Nisab itu adalah ketika harta yang terkena zakat tadi itu, Pak ya, sampai pada batas minimalnya. Ya, itu yang dimaksud dengan nisab. yakni sampai pada batas minimal. Ya, batas maksimal ya nggak ada lah. Sampai pada batas minimal. Batas minimal ini ditentukan dengan kadar emas, yaitu umumnya ya perak juga bisa ditentukan pakai perak. Ditentukan dengan emas yang umumnya dipakai orang, yaitu 83 gram emas. 83 gram lalu diuangkan sesuai dengan harga emas terkini. Anggap harga emas 500.000 untuk gampang hitung. Jadi kira-kira 42 juta lah kira-kira ya. 42 juta. Ya. Jadi jika seseorang memiliki harta yang terkena kewajiban zakat itu tadi sebesar 42 juta, maka dia terkena zakat. Kalau hartanya tidak sampai 42 juta di bawah, maka dia bukan termasuk pelaku zakat. Faham Pak Bu? Ya, paham ya. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang ketiga, apa itu? Waktunya. Apa waktunya? Nah, ini kita bicara secara umum dulu. Kalau bicara waktu haul itu nanti pada jenis harta tertentu. Ya, secara umum syarat yang ketiga adalah harta menjadi milik dia. Jadi bukan milik orang atau bukan harta yang dihasilkan dari joint usaha barang. Jadi usaha barang milik fulan, maka dia tidak berhak mengeluarkan zakat secara menurut dari dirinya sendiri, tetapi harus persetujuan dari semua orang-orang yang punya saham dari perusahaan itu. Ya. Jadi syarat zakat adalah zakat menjadi milik pribadi, harta menjadi milik pribadi. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta mereka, bukan harta orang terus dizakatin, enggak boleh. Bukan punya dia kok dizakatin. Ya kan? Dan juga kayak di surat At-Taubah itu kan yang 103, khudz min amwalihim shadaqah, ambil dari harta siapa? Mereka, yaitu pemiliknya. Ini syarat yang bersifat umum. Ya, syarat yang bersifat umum, yaitu yang pertama tadi apa? Termasuk harta yang terkena zakat. Yang kedua, sampai pada batas
Nisab, ya nanti kita jelaskan Mas lebih detail lagi. Kira-kira nisab itu batas minimal seseorang terkena zakat. Jika dia berada di batas minimal ini, maka dia terkena kewajiban zakat. Kalau dia berada di bawah batas minimal, maka dia tidak terkena zakat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta menjadi milik sendiri. Lalu timbul permasalahan di dalam fikih. Apakah hutang, ya istilahnya utang piutang, atau kalau bahasa kita uang kita yang di tangan orang, piutang, ya, wajib dizakati juga atau tidak? Paham tidak gambarannya Ibu? Paham? Ya. Ada ibu punya uang, terus dipinjam sama orang. Berapa jumlahnya? 50 juta. Apakah uang ibu, bapak yang dipinjam orang itu 50 juta itu terkena zakat enggak? Terkena zakat enggak? Utang itu ada dua kategori, Ibu. Ini saya ringkas ya. Utang itu ada dua kategori. Para ulama membagi utang itu menjadi dua kelompok. Pertama, utang yang kita prediksi bakal bisa bayar tepat waktu. Ya. Yang kedua, ada hutang yang diprediksi nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar kok dihutangi. Ingat Pak Bu, prinsip di dalam Islam, akad hutang piutang itu akad tolong menolong. Akad hutang piutang itu akad tolong menolong, bukan akad jual beli. Kalau hutang dianggap akad jual beli, masuknya adalah seperti yang terjadi di sistem bank konvensional. Ibu bapak utang, maka itu dianggap akad perjanjian apa? Jual beli. Sehingga dia mengambil keuntungan dari hutang-hutangnya ibu bapak. Paham? Kalau ini terjadi, ini yang namanya riba. Makan api neraka itu ya ini Bu. Dia utang 1 juta, karena dianggap utang ini jual beli, maka ditambahin sama dia. Nanti bayarnya 1.200.000 ya. Kalau masuk kampung namanya rentenir. Kalau berdasi masuk ke bank bukan rentenir. Apa namanya? Pembiayaan. Itu podo wae Bu. Cuman beda apa? Beda ini masuk kampung, itu masuk kantor berdasi, ujung-ujungnya ngutang. Sama. Jadi ingat, hutang piutang itu adalah ta'awun, tolong menolong. Ini prinsipnya. Makanya di dalam Islam, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu enggak punya duit, enggak bisa bayar, maka fanadhiratun ila maisarah, ditangguhkan sampai waktu dia bisa bayar. Dia pinjam uang, kita tahu ini sulit bayar. Ya kan? Ini susah nih bayarnya. Tapi karena hutang ini nolong dan ibu bapak punya uang, bantu aja. Karena ini nolong. Sifatnya ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tolong bantu dia, bantuin.
Nggak bisa bayar, ya nanti aja kalau dia bisa bayar kapan? Ya tangguhkan. Nah ini prinsip utang piutang di dalam Islam. Dalam masalah zakat, bagaimana uang yang dihutangkan ini terkena zakat tidak? Kita lihat dia bisa bayar nggak. Kalau dia bisa bayar tepat waktu, maka uang itu akan digabungkan dengan harta lain yang terkena zakat. Artinya dia dihitung dan dikeluarkan zakatnya, dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita prediksi dia nggak bisa bayar, jangan dihitung sekarang, nanti aja kalau bayar dikeluarin. Kenapa? Masih belum jelas. Kalau sudah Bapak Ibu terima, baru keluarin. Bisa difahami, Bu? Ya. Oke, saya kasih yang prinsip-prinsip saja. Sekarang jenis harta yang dizakatin itu apa aja, Bu? Harta apa saja yang terkena zakat? Pertama, zakat itu apa dulu? Zakat itu kan yang tumbuh, ya kan? Pengertian zakat secara bahasa apa? Tumbuh, berkembang. Jadi yang dizakati harta yang mengalami pertumbuhan. Jadi yang terkena zakat adalah satu, emas atau perak. Apa yang dimaksud dengan emas dan perak ini? Di masyarakat kita, emas dan perak ini ada dua macam. Ada emas perak disimpan, ada emas dan perak dipakai, perhiasan. Jadi perhiasan pun ada yang disimpan, ada perhiasan yang dipakai. Yang termasuk emas terkena zakat yang mana? Yang disimpan, ini yang sepakati para ulama. Sedangkan perhiasan yang dipakai, jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan tidak terkena zakat. Pakai melulu. Ya yang jelas jangan ngakalin Allah. Innamal a'malu, ya, jangan ngakalin Allah. Ya, Allah tidak bisa diakali, bahaya. Ngakalin Allah berujung pada azab neraka. Awalnya beli buat apa? Nah, Bu, awal beli buat apa? Saya beli buat dipakai. Biasanya kalau dipakai kan paling enggak 3 gram, 4 gram, 5 gram lah. Iya, Bu ya. Tapi kalau beli 10 gram, terus setelah lewat zakatnya atau waktu zakat dikeluarin ngomong enggak ini saya pakai, ya terserah kamu. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu Maha tahu apa yang ditampilkan atau apa yang disembunyikan. Ya, jangan bohongin. Jadi perhiasan yang dipakai, kebanyakan para ulama mengatakan tidak terkena zakat. Yang terkena zakat adalah emas, perhiasan, disimpan atau investasi, logam mulia. Ya, terkena zakat, emas ataupun perak. Pertanyaannya, sekarang lagi musim batu, bukan batu kali. Ya, ini Anda lihat ada ini orang yang tangannya satu ada dua cincin. Itu dua cincin. Ada batu, ya kan? Batu ini harganya terkadang mahal sekali, bisa sudah masuk limitnya, minimalnya. Ya kan? Bahkan ada teman cerita batu dia beli 1 miliar. Kayak apa saya juga nggak pernah ngeliat. Jadi 1 M. Pertanyaannya,
batu-batu permata seperti ini atau batu-batu lokal, ya batu lokalan, batu Aceh, batu Palembang, ya Mas ya. Nah, apakah terkena zakat? Kena zakat enggak, Bu? Tidak. Tidak. Pertanyaannya tetap jangan membohongi Allah. Giliran waktu zakat dibeliin permata biar gak kena zakat. Habis itu dijual lagi permatanya. Ya terserah kamu, tapi ingat Allah Maha tahu. Nanti dicemplungin di neraka, jangan macem-macem kamu. Ya. Jadi yang terkena zakat apa? Emas dan perak. Ini saja. Sedangkan batu-batu yang lain, batu-batu mulia, permata, berlian itu tidak terkena zakat, Pak. Kecuali dipakai untuk dagang. Ini ceritanya lain. Ini yang pertama, emas dan perak. Yang kedua adalah an-naqdain. Apa an-naqdain itu? Tabungan. Tabungan. Apa yang dimaksud tabungan? Nah, harus diperjelas dulu. Tabungan simpanan. Ya, simpanan uang yang tersimpan di bank, tapi nggak nelor ya. Telurnya itu yang riba itu. Telurnya bau busuk gitu, dibuang. Tabungan. Tabungan ini terkena zakat, ya. Tabungan apalah macam-macam jenisnya. Yang ketiga, zakat apa? Zakat peternakan. Nanti kita jelaskan satu-satu, ini masih bersifat umum ya. Zakat ternak. Apa aja, terdiri dari apa aja zakat ternak ini? Hah? Pertama, onta. Kemudian sapi, kambing. Udah 3 doang. Yang lain tidak ada dalilnya, nggak ada ketentuannya. Ayam, lele, gurame, ikan mas, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Orang Arab nggak kenal lele, Pak. Lele bukan makanan para nabi, Pak. Nggak bisa dipakai jihad, Pak, makan lele, Pak. Yang bisa jihad kuat itu makan kambing sama onta, Pak. Ya, nanti ini ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian zakat apa tadi? Pertanian sekarang. Apa aja zakat pertanian itu isinya? Makanan pokok ya, makanan pokok. Di zaman Nabi makanan pokoknya apa? Kurma, kemudian bur. Bur itu apa? Bur itu bahasa kita gandum. Yang ketiga syair. Syair itu gandum kualitas jelek, namanya syair. Ya bahasa Indonesianya ya gandum juga, tapi sebetulnya jenis yang berbeda. Kalau bahasa kita yang kualitas buruk. Ini yang terkena zakat yang disepakati oleh para ulama. Ada rincian-rincian yang lain lagi, madu, kemudian zabib. Zabib itu mentega, atau keju dan sebagainya. Ini diperselisihkan oleh para ulama.
Berarti termasuk di tempat kita yang terkena zakat apa? Beras. Nah, jagung apakah termasuk bahan pokok? Hah? Apakah jagung termasuk bahan pokok? Jika tidak, maka beras yang terkena, yang lainnya tidak terkena zakat. Ya. Jadi tergantung wilayah. Ada wilayah tertentu yang nggak makan beras, ya kan? Makannya adalah sagu. Ada wilayah tertentu, sebagian negara Arab, dia tidak makan beras, bukan makanan pokok beras itu. Makanan pokok dia adalah roti, gandumnya. Jadi kalau nggak ada roti, kayak orang Mesir, dia mending suruh milih roti sama nasi. Suruh milih mana dia? Roti. Mending gue berantem kalau roti nggak ada. Ya, ayo kita berantem kalau roti nggak ada, gitu kan? Tapi kalau beras nggak ada, nggak apa-apa dia. Dia nggak ambil pusing. Asal roti itu harus ada. Jadi itu makanan pokok mereka, gitu kan? Jadi makanan satu orang bisa makan roti setengah gerobak. Oh iya Bu, ini satu orang semeja, ini penuh ini makan roti sendirian. Kita ngelihat kenyang sendiri Bu. Kayak jamaah haji waktu saya bawa satu restoran sama orang Mesir. Jadi orang Mesirnya tuan, kakek-kakek ya umurnya 80 tahun, makanannya semeja itu penuh. Saya duduk sama beberapa jamaah nolek-nolek saya. Ustaz, Bapak ngomong kenceng gak apa-apa, dia gak bakal ngerti Pak. Ngomong kenceng gak apa-apa, dia gak bakal ngerti Pak, saya bilang. Oh, gitu, ya udah ngomong. Ustaz itu habis, ya Bapak lihat aja sendiri. Rotinya setumpuk, terus dagingnya, terus apa buah-buahan. Habis, iya habis. Ya, ada yang habis, yang ada yang nggak dihabisin kan gitu. Perempuan juga gitu sama. Jadi bajunya XXXXL gitu. Ya, yang ke berapa? Berikutnya ya. Enggak, keempat ya, kelima ya. Kelima ya benar. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Ya, kita bahas satu demi satu sekarang. Yang pertama, zakat emas dan perak. Ya, bagaimana perhitungannya? Dasar hukumnya untuk penentuan zakat emas dan perak adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Bunyi hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham." Coba perhatikan dulu, jangan ditulis. Jika kamu, kata Nabi, ini istilah bahwa zakat ini memang hitungannya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jika kamu memiliki 200 dirham, dirham itu perak, ya, simbol perak ya, perak dirham. Jika kamu memiliki 200 dirham, wahala alaihal haulu, lalu lewat 1 tahun, fafiha, zakat yang terkena di situ adalah khamsatu darahim, 5 dirham. Saya ulangi, jika kalian memiliki 200 dirham dan sudah lewat 1 tahun, maka zakat yang dikeluarkan dari 200 dirham itu adalah 5 dirham. Berapa Pak? 2,5%. Ya, ini dasarnya. Satu. Yang kedua, sudah lewat 1 tahun, ya. Dan yang ketiga, ada batas minimal. Ketika kamu punya 200 dirham, kalau nggak punya 200 dirham, terkena zakat? Tidak.
Sederhana ya, paham ya? Coba nanti pahami sendiri dari hadis ini, ada enggak zakat profesi? Ya, pahami nanti dari sini. Kelanjutan hadis itu. Walaisa 'alaika syai'un, yakni fi dzahab, kalian tidak terkena zakat, yaitu pada emas, hatta yakuna laka isruna diraran, sampai kalian memiliki 20 dinar. Dinar itu emas zaman dulu ya. Fa idza kanat laka isruna dinaran, jika kalian memiliki 20 dinar, wahala 'alaihal haulu, lalu sudah lewat 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, zakat yang harus dikeluarkan adalah setengah dinar. Paham Pak Bu? Berarti untuk emas batas minimalnya berapa? 20 dinar. Berapa yang dikeluarkan? Setengah dinar itu sama berapa persen? 2,5. Harus nunggu. Paham ya? Berarti kita hitung sekarang perak. Ini perhitungan yang dibuat oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Nisab, Rasulullah SAW juga mengatakan satu hadis lagi, laisa fima duna khamsati awaqin minal wariqi sadaqah. Tidak ada zakat bagi perak yang berada di bawah 5 awak. Auqiyah. Jadi perak yang di bawah 5 auqiyah tidak terkena zakat. Berapa itu? 5 auqiyah itu sama dengan 200 dirham. 5 auqiyah sama dengan 200 dirham. Dihitung sekarang jatuhnya 590 gram perak. 595 gram perak. Ini batas nisab untuk perak ya, jadi kalau memiliki perak, kalau mau hitungan perak, sebetulnya zakatnya lebih kecil. Berapa harga perak Pak? Bu, berapa Bu? Hah? Berapa Pak? Hah? Enggak mungkin, masa 20.000. Emas saja 400 ribuan sekarang ya. Nanti dah dihitung sendiri dari rumah. Yang saya tahu kalau nggak salah, kalau pakai hitungan standar perak itu jatuhnya rupiahnya lebih kecil dibanding emas. Ya. Jadi kalau pakai perak batas minimalnya 595 gram. Ya. Kalau pakai emas tadi hitungan Rasulullah berapa minimal? 20 dinar. 20 dinar itu berapa? 20 dinar itu kalau catat, kalau emas 24 karat jatuhnya di sini dihitung 85 gram. Ada yang menghitung 83. Ya, sebagian menghitung 83, sebagian menghitung 85. Kalau mau ambil hati-hati ya ambil yang terkecil kan gitu kan. Di buku ini dihitung kalau emas 24 karat, Syekh Abu Malik menghitung 85 gram. Kalau emas 21 jatuhnya 97 gram. Kalau emas 18 jatuhnya 113 gram. Saya ulang ya. Emas 24 jatuhnya 85 atau 83.
Anggap 85 deh, biar hitungan bawahnya ketemu. Emas 21 97 gram. Emas 18 113 gram. Ya. Ya. Paham, Bu? Yang dikeluarkan berapa? 2,5%. Jadi kalau ada seorang ibu-ibu punya emas berapa, Bu, umumnya, Bu? Umumnya punya berapa? Anggap punya 500 gram, Pak. Yaudah 100. Takut ngomong, Pak. Kalau dia ngomong berarti dia punya segitu. Kalau punya 100 gram umpamanya, emas 24 karat, itu jarang ya 24 ya. Kekecilan deh. Anggap orang punya emas batangan, ya emas logam mulia 500 gram, 100 gram aja umpamanya. 100 gram logam mulia, berapa yang dizakati? Ya 2,5 berapa itu? Ya 2,5 gram, ya kan? 2,5 gram. Apakah 2,5 gram itu diambilin dari emasnya itu dipotong, diambil 2,5 gram atau gimana caranya? Dirupiahkan aja, ya kan? 2,5 gram dirupiahkan. Dan itu pun, Bu, Pak, harus menunggu harus nunggu 1 tahun. Termasuk di dalam perhitungan ini sama dengan menghitung tabungan. Umpama bulan ini Desember punya uang di bank, di tabungan 30 juta umpama. Masuk bulan Januari, pas di bulan Februari dia punya uang 50 juta. Pertanyaannya, kapan dia mengeluarkan zakat? Apakah di bulan Februari itu, awal Februari? Gimana, Bu? Ya, dia mengeluarkan zakat di tahun atau di bulan Februari, kan punyanya Februari 2016. Ya. Jadi umpama dalam kurun sekarang Desember, berarti tidak, Januari belum, karena dia punyanya Februari, awal Februari dia dapat duit tuh. Umpama, kenapa? Karena perusahaan tutup buku bagi saham. Biasanya kan Januari kan masih diaudit, ya kan? Februari biasanya keluar, kan gitu. Februari, Maret cair gitu kan. Dia dapat tuh punya tabungan 50 juta. Februari 2015 belum dikenakan zakat dia, tapi dari situ start dia mulai terkena zakat. Keluarnya Februari 2000, ditunggu 1 tahun. Nunggu 1 tahun. Jika di bulan Februari 2016 hartanya masih 50 atau malah bertambah, dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jika bertambah, tambah jadi 100 juta umpama, maka dia mengeluarkan zakatnya dari mana? Dari 50 awal atau dari perhitungan yang terakhir? Yang terakhir, Pak, jangan diakalin lagi. Ya, jangan, orang Surabaya bilang jangan bahlul-bahlulan gitu ya. Jangan pura-pura bengkok gitu ya.
dihitung dari Februari 2015, enggak, dihitung dari angka real ketika ketemu 1 tahun. Ya. Andai berkurang umpama, dia awal punya tabungan 100, lalu lewat 1 tahun, setelah 1 tahun berkurang turun berapa? 50 umpama, ya masih terkena zakat. Tapi kalau turunnya bokek, Bu, ya sudah ya enggak kena, Bu. Iya kan? Turunnya terjun payung atau turunnya keseleo. Kalau masih keseleo lah masih kena lah, tapi kalau terjun payung nyungsep ya sudah nggak kena zakat. Faham Pak ya Bu ya? Nah, jadi dari sini kebanyakan para ulama menilai harta, mas gampang kan, simpanan atau uang yang terkena zakat itu adalah uang yang tersimpan, bukan harta gajinya bapak dimintain zakat setiap bulan oleh salah satu lembaga ambil zakat, nengkreng di kantor bapak. Ini enggak bener itu. Enggak ada ulama yang membolehkan cuma satu, Yusuf Qaradawi saja. Itu pun ditentang hebat oleh para ulama Timur Tengah. Kenapa? Karena Yusuf Qaradawi menyamakan antara penghasilan gaji itu dengan pertanian. Ya kan, itu dalilnya Qaradawi. Ini dibantah oleh para ulama Timur Tengah, khususnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Keras beliau membantahnya di situ, bahwa di sini adalah analog yang istilahnya qiyas ghairu qiyas ma'afarik. Mengkiaskan tetapi di situ terjadi perbedaan antara gaji dengan pertanian, analog yang tidak nyambung. Ya, analognya, logikanya tidak nyambung antara penghasilan gaji dengan pertanian. Kalau pertanian dikeluarkan setiap kali panen, ya pertanian itu tidak nunggu setahun, panen hari ini pula dikeluarkan zakat. Dia menyamakan gaji dengan panenan, loh kan beda. Nah, di sini letak kelemahan pendapat ini. Ya, letak kelemahan pendapat ini. Jadi zakat penghasilan gaji itu terkena zakat dengan perhitungan zakat harta, zakat uang. Caranya, penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, caranya gaji bapak itu berapa? Ya kan? Umpama gajinya 20 juta umpama, dipakai untuk operasional, untuk kebutuhan di rumah. Berapa kebutuhan di rumah habisnya dalam 1 bulan? 10 juta umpama. Berarti yang ditabung adalah 10. Nah, tabung pertama nabung 10 juta, bulan kedua nabung 10 juta, dapat 5 bulan, 6 bulan umpama, memiliki uang 45 juta di tabungan. Berarti terhitung dari bulan itu, start dari situ dia terkena zakat. Kapan dia keluarkan? Tahun depan. Masih tahun depan lagi dikeluarinnya. Ya. Jadi tabungan ini adalah nilai kumulatif dari kelebihan pengeluaran harian. Makanya disebut tabungan. Paham Pak Bu? Ya. Ini, jadi harta yang kena zakat itu tabungan sama perhiasan yang tadi itu, emas dan perak. Pertanyaannya,
Saya pernah ditanya, rumah yang dipakai, mobil yang dipakai kena zakat enggak, Pak? Rumahnya di Menteng, bukan Menteng Pulau. Rumahnya di Menteng. Di Menteng kan satu bak sampah harganya 100 juta, ya kan? Bak sampah itu 100 juta, 1 kali 1, gitu kan ya? 100. Rumah di Menteng. Terus mobilnya Menteng juga, Alphard, Ferrari umpamanya. Pertanyaannya, mobil-mobil mewah ini dipakai tidak? Dipakai, ya kan? Terkena zakat enggak? Enggak. Enggak. Jadi zakat itu sederhana apa sulit, Pak? Sederhana. Gampang. Yang dikeluarin banyak apa dikit? Dikit uang kita. Nah, kalau ada orang tabungannya 100 miliar, nah itu ngitung beneran itu, Pak. Tabungannya 100 miliar umpamanya. Ada Pak. Ada, Pak. Tabungan 100 miliar. Ada teman cerita, Ustadz, dia tabungan, dia zakatnya bulan Ramadan ini 5 miliar, Ustadz. Hah, 5 miliar? 5 miliar itu 2,5%. Berarti duitnya berapa? Lah ini yang setannya banyak ini, Bu. Dia ngitung zakat saya berapa? 5M, 2M. Waduh, itu setan se-RW langsung datang ke tubuhnya itu. Ada satu orang, dia pemilik perusahaan, nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak zakat saya keluarkan per bulan? Kenapa, Pak? Kalau saya keluarin 1 tahun, takut setan, Ustadz, masuk ke jiwa saya. Oh, saya paham. Maksudnya gede banget, gitu loh. Dia kan halus, malu kan ngomong. Saya paham. Oh, ini gede, takut dia tergiur, gitu kan. Jadi gak mau ngeluarin. Saya cicil aja kan gak terasa tuh, Ustadz. Barang 100 juta, 200 juta sebulan itu, Bu, enteng gitu kan. Sebulan segitu, Pak. Iya, Ustadz, segitu sebulan. Ya mantap. Boleh gak saya keluarin per bulan? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di kitabnya Fiqh Mulakhas Fiqhi mengatakan boleh zakat itu dipercepat. Boleh dicicil dengan syarat dia memiliki perhitungan yang matang. Nah, kalau perusahaan kan ada, Bu, ya kan ada laporan keuangannya yang jelas, cash flow-nya, sehingga dia bisa keluarkan termasuk bagian dari hutang. Ya kan? Hutang zakat. Nah, di laporan keuangan itu dimunculkan, nanti minta dimunculin oleh akuntannya, oleh bagian keuangan, munculin klausul di laporan itu hutang zakat. Jadi muncul nanti, Pak, laporannya hutang zakat. Jadi laporan cash flow Bapak per bulan itu nanti akan muncul di laporan situ hutang zakat. Per bulan muncul hutang zakatnya berapa. Nah, itu boleh dicicil per bulan, udah kelihatan. Ya kan? Nah, makanya penting di sini nanti kita bahas mendetail masalah perdagangan. Ya. Jadi ini masih zakat emas dan uang. Bisa difahami? Pak, ada yang belum difahami? Jika seseorang memiliki emas dan pula memiliki perak, bolehkah digabung jadi satu untuk dikeluarkan zakatnya? Umpama nih, dia punya emas 50 gram, ya, dan dia punya perak 400 gram.
digabung jadi satu, mungkin bisa sampai nisab sehingga dia bisa mengeluarkan zakat. Bolehkah seperti itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Dan ini yang dikuatkan pendapatnya. Kenapa? Karena beda, hitungnya repot. Ya kan, harus pakai standar mana dulu dihitung ini. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Kenapa? Karena semua memiliki nisab masing-masing. Dasarnya Imam Syafi'i itu. Beliau menggunakan dalil ayat hadis yang tadi, ya kan? Menggunakan dalil di hadis yang Bukhari Muslim tadi, laisa duna khamsati awakin shadaqah. Jadi perak yang di bawah 5 auqiyah tidak terkena zakat. Nah, begitu juga emas yang di bawah 200 dinar tidak terkena zakat. Jadi tidak perlu digabung-gabung antara emas dengan perak, tetapi masing-masing dikeluarkan zakatnya sendiri. Ya, ada yang mau ditanyakan? Untuk menghati-hati dalam pemberian, karena kita diberi oleh saudara uang dimasukkan dalam tabungan dengan nilai 200, belum juga setahun, kan? Apakah itu juga harus dikeluarkan itu langsung maksudnya? Artinya Bapak umpama bulan ini dapat uang 200 juta. Apakah sekarang juga dikeluarin zakatnya? Tidak. Jadi untuk zakat, nah ini tambahan syarat. Nah, kelupaan tadi. Tambahan syarat untuk zakat emas, perak dan uang tabungan, tambah syarat adalah sudah lewat 1 haul. Satu tahun. Kalau belum 1 haul, ya, jika belum 1 haul, maka dia belum terkena zakat. Ditunggu dulu setahun berikutnya. Jadi syariat Islam ini mudah, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang memberatkan. Hari ini dapat uang 200 juta, dapat warisan umpama, atau dapat dari mana 200 juta. Apakah hari ini, bulan ini juga dikeluarin? Atau bulan depan dikeluarin? Tidak. Kapan? Tahun depan, Bu. Kalau masih ada. Kalau tahun depan tahu-tahu habis di tengah jalan, ya sudah, wassalam, sudah ada zakat. Kalau tahun depan masih nyimpen, duitnya masih ada, ya terkena. Sekarang begini, bulan Januari Bapak Ibu dapat uang, ya kan, sampai 100 juta umpama, ya, zakatnya kan tahun depan, Januari 2016. Di tengah jalan dapat 3 bulan, 4 bulan, ini uang simpenan, ini memang murni uang simpenan. Di tengah jalan ibu dapat uang lagi dari sumber yang lain. Apa? Warisan umpama. Ya, warisan. Berapa? 100 juta umpama. Apakah digabung dengan uang yang kemarin atau sendiri-sendiri? Jika jenis hartanya sama-sama duit, digabung jadi satu. Kalau jenisnya sama, jadi gak ada masalah. Takut nanti ada yang nanya. Jadi gak ada masalah. Yang penting dapat apa aja, dapat dari mana saja, itu termasuk uang. Ya sudah, digabung jadi satu dan dihitung dengan zakat yang tahun yang sama. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Kenapa? Ya, apakah
zakat itu dikeluarkan cukup satu kali atau setiap tahun? Setiap tahun, Pak. Zakat itu kewajiban yang melekat pada harta orang yang memilikinya. Ya, zakat itu kewajiban yang melekat pada harta orang yang memilikinya. Tahun ini kena, ya berarti setelah dikeluarkan tahun ini start lagi. Berapa tabungan berarti tahun ini sekian. Nah, begitu pula seterusnya begitu, Pak. Jadi setiap tahun dia akan mengeluarkan zakat. Ya. Hah? Ya pokoknya emas kan ujungnya, Pak. Emas kan? Oh ya sama aja, yang penting emas. Dia sampai dengan batasan gramnya itu dikeluarkan. Jadi emas kalau disimpan kan setiap tahun jadi turun terus kan nilai gramnya kan. Artinya apa sih kalau kita analisa sebetulnya ini maknanya apa? Maknanya Islam itu mengajak kita agar harta kita jangan disimpan-simpan melulu. Kenapa? Kalau harta kita simpan itu menjadikan kita kaya tapi tidak menjadikan orang lain kaya. Islam tidak mau. Islam mau apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ciptakan peluang-peluang usaha sehingga terjadi perputaran di situ dan orang bisa menikmati harta Anda. Kalau nggak mau, ya sudah, hartamu setiap tahun akan diambil zakatnya. Begitu. Ada lagi yang nanya, Ibu? Sebentar gantian, Pak. Ya, jadi seseorang mengeluarkan zakatnya di bulan Januari umpama, ya kan? Dia Januari ini ngeluarin zakat. Setelah dia keluarkan zakat, dapat berapa bulan, dia dapat duit, kan gitu kan, Bu? Nggak paham saya gimana. Saya nggak jawab. Sebentar, Bu, sebentar. Suaranya, mohon maaf Ibu, mohon maaf saya kurang paham. Coba Ibu ulangi. Ya. Ya. Oh, belum 1 tahun, ya. Iya, ya. Oh, jadi uang yang untuk menghajikan orang itu diambil dari zakat. Ditambahkan. Berarti kan dari zakat kan? Sebagian zakat, sebagian bukan. Oh. Iya, saya paham. Jadi pertama, mengeluarkan zakat belum pada waktunya. Dipercepat. Bolehkah? Nah, sebagian ulama tadi mengatakan boleh mempercepat zakat asal tahu perhitungannya, ya kan? Dan dia yakin insya Allah uangnya masih ada, saya keluarin aja duluan deh cepet, barangkali nanti takut gimana atau gimana, ya kan? Atau pas bulan Ramadan. Nah biasanya kan orang bulan puasa tuh, bulan Ramadan itu belum waktunya dia mengeluarkan zakat, tapi karena bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat, orang mengeluarkan zakat, sedekah berlipat, dia mau percepat di bulan Ramadan saja. Boleh, tidak ada masalah. Dikeluarkan zakatnya. Lalu setelah itu uang zakat dia masih ada, dipakai untuk menghajikan orang, ya kan? Tuh orang nggak bisa fakir, miskin, ya kan?
nggak punya uang, terus dikasih uang zakat, dipakai dia untuk pergi haji, boleh, insya Allah nggak ada masalah, nggak apa-apa. Asal orang itu memang benar-benar orang yang berhak menerima zakat ya. Ya, ada lagi, Ibu. Ya, Pak, tadi bilang. Kalau misalkan kita mendapatkan uang 1 juta, setelah 1 tahun itu terjun bebas menjadi tinggal 10 juta. 10 juta kan masih di bawah nisab. Apakah tetap wajib bayar zakat? Nisabnya kan 42 juta. Jadi hitungannya startnya terkena zakat. Waktu 1 tahun mengeluarkannya, ketika dia mau mengeluarkan uangnya berapa? Kalau masih di bawah batas minimal ya terkena. Tapi kalau sudah di bawah ya sudah nggak terkena lagi. Ya, sudah nggak terkena zakat lagi, Pak. Assalamualaikum Ustaz, kalau emas 22 karat berapa kena zakatnya? Wah, saya nggak tahu hitungannya. Tadi emas 21. Di Indonesia ini Pak, Bu, yang kata mereka sebetulnya emas itu ada 24, 21. Di Indonesia doang yang antik ada emas 22. Ya kan? Kalau nggak salah di Arab Saudi itu, di Saudi itu emas berapa, Pak? 421, 24 atau 21 aja. Sama 18, tapi jarang mereka. Berapa 21, 22? Ya mungkin antara yang 21 tadi kali, 97 itu kali. Kalau mau hati-hati ya Ustaz, kalau emas karatnya berbeda, dirupiahkan jumlahnya kena zakat. Tapi kalau dipisah-pisahkan karatnya belum kena zakat. Bagaimana Ustaz? Karatnya beda-beda. Kalau digabung jadi satu kena zakat. Tapi kalau dipisah-pisah tidak terkena zakat. Ya kan? Nah, kalau menurut saya pribadi, karena ini satu jenis emas digabung jadi satu saja, kecuali berbeda, ya emas dengan perak, ini satu jenis, digabung aja jadi satu dan sudah sampai ya dikeluarkan zakatnya. Wah, ini riwil ini. Ada yang 24, ada yang 21, ada yang 18 begitu, Bu. Kebanyakan ini, Bu. Banyak total, kalau di jumlah total ada berapa gram? Semua di total ada berapa? Gimana, saya nggak dengar, Bu, mohon maaf. Kalau di total semua, oh ya nggak apa-apa, gabung jadi satu, Bu. Semua di total, totalnya berapa? Total semua baik yang 24, yang 21, yang 18, yang 22 gabung jadi satu ada berapa gram? Ya kan? Ada berapa gram? Untuk harganya harga yang mana? Harganya pakai harga yang mana, Bu? Kebanyakan ibu emasnya, Bu. Saya bingung, jujur saya bingung ngitung dari mana nantinya.
Kalau untuk menentukan totalnya sederhana, yaitu yang dihitung hanya gramannya kan, tinggal total berapa gram dikeluarkan di situ. Giliran ngitung uangnya pakai standar yang mana? Standar yang terkecil atau standar yang terbesar? Hah? Kalau saya pribadi untuk kehati-hatian, saya akan hitung dari yang terbesar. Kenapa? Lebih selamat. Dan itu angka aman, Bu. Ya, angka aman. Ini ada pertanyaan. Uang zakat ya ini, jumlah zakat 1 tahun 10 juta. Tapi uang ini dibelikan beras, dan beras ini dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Jadi zakatnya yang dikeluarkan 10 juta, jadi 2,5%-nya 10 juta. Lalu uang 10 juta ini diberikan beras semuanya, gitu maksudnya di benahnya ini. Dan beras dibagi-bagi kepada fakir miskin. Boleh tidak? Boleh aja, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Karena beras kan juga kebutuhan pokok gitu. Kalau kerjasama dalam modal usaha, misal kerjasama dalam satu PT untuk usaha kontraktor yang sudah tahu keuntungannya, misal 30%. Kita yang menanamkan modal mendapat 90 berapa ini? Sekian 20%. 2%. Apakah ini tidak termasuk dalam riba? Sebab dalam kesepakatan kerja, ya tidak, riba dari mana? Jadi saya join usaha, saya penanam modal, terus yang si A ini pengelola, kan gitu kan? Dia murni ngelola, saya yang punya duit. Lalu dituangkanlah kerjasama saham. Berapa pemilik modal? 60%. Biasanya lebih gede pemilik modal itu. Ini kok jadi 2%? Antik. Terlalu baik ini orang ini. 60% umumnya yang saya tahu. Iya Pak ya? 60% pemilik modal, 40% pengelola. Kan gitu kan? Nah, ini prediksi keuntungan. Artinya jika terjadi keuntungan di perusahaan ini, maka pemilik modal mendapatkan 60% dari net profit perusahaan, dan pengelola mendapatkan 40% dari keuntungan itu. Jika terjadi kerugian, maka masing-masing juga akan menanggung kerugian dengan perhitungan yang sama. Ini ya tidak riba. Ini murni kerjasama akad. Ribanya apa? Ribanya itu kalau terjadi kerugian, kemudian dia tetap disuruh membayar ke. Nah ini kayak bank konvensional, dia tutup mata, mau rugi, mau jeblok, mau bangkrut, mau apa, nyungsep keselokan, dia nggak mau tahu, masa bodoh, kamu harus bayar, kan gitu kan? Nggak boleh, ini kejem namanya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi?